Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum nafsi wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal mu'minun al-muttaqun haitsu qala tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita, baik nikmat iman ataupun juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir dalam rangka menghadiri sebagai tamu undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Yang kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in,
tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh pengikut beliau yang setia terhadap ajarannya sampai hari kiamat. Yang ketiga kalinya, khotib tidak lupa untuk menghimbau kepada jamaah umumnya dan khususnya kepada diri saya pribadi untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal kebajikan, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang menjadi bekal kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika malaikat Jibril beliau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada beliau. Nasihatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan nomor hadis 7921. Bunyinya demikian, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW memberikan nasihat, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah engkau sesukamu wahai Muhammad, tapi ingat engkau akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Dan berbuatlah sesuka Anda. Beramallah sesuai sesuka Anda wahai Muhammad. Tapi semua yang engkau perbuat itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Kemudian cintailah orang-orang itu sesukamu. Tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul laili. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu adalah apabila ia berdiri untuk melaksanakan sholat malam di tengah-tengah ketika manusia sedang tidur. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nasi. Kemudian kehormatan seorang muslim itu adalah ketika ia merasa cukup dari manusia. Inilah jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 5 nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita renungkan. Nasihat yang pertama, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau menasihatkan, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah Anda sesuka Anda. Hiduplah Anda sesukamu. Tapi ingat, engkau akan mati. Nasihat yang pertama ini mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu pasti akan menjumpai kita. Namanya kematian itu sudah pasti akan menjumpai kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernafas itu pasti akan mengalami yang namanya kematian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innama tujzauna ujurahum yaumal qiyamati. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat akan memberikan balasan yang sempurna terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya ketika di dunia. Faman zuhziha 'anil nari wa dukhilal jannata faqad faza. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang nyata. Sungguh dia telah tercatat sebagai orang yang benar-benar mendapatkan kesuksesan. Famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan di dunia, kesenangan di dunia, itu hanyalah kesenangan-kesenangan yang memperdaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah Subhanahu wa taala dan nasihat malaikat Jibril ini mengingatkan kepada kita bahwa silahkan Anda hidup sesuka Anda. Anda mau bersenang-senang, Anda juga mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda juga mau berlelah-lelah dalam berjuang. Tapi ingat, kata Allah Subhanahu wa taala,
Anda pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semua apa yang Anda lakukan itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa semua apa yang Anda lakukan di dunia itu benar-benar akan Allah beri balasan sempurna di akhirat. Anda berjuang, berlelah-lelah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda juga akan mendapatkan balasannya. Anda juga bersenang-senang, Anda pun juga akan mendapatkan balasannya. Anda juga menjadi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kerusakan di muka bumi, maka Anda pun juga akan mendapatkan balasannya. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan di akhir ayat ini, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia dari hamba-hamba Allah, bahkan dari kaum muslimin, mereka terperdaya dengan kesenangan di dunia. Bagaimana dia menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan harta. Bagaimana dia mengumpulkan harta atau menghabiskan waktunya, umurnya untuk membuat planning bagaimana dia menjadi orang yang sukses di dunia. Kemudian terkumpullah harta yang banyak. Dia juga koleksi berbagai macam koleksi, mulai mobil-mobil mewah, kemudian bangunan-bangunan yang indah, kemudian anak-anak yang sukses secara dunia. Kemudian di akhir hayatnya dia sadar bahwa apa yang ia usahakan, tenaga yang ia kerahkan untuk mendapatkan itu, dan ia kumpulkan semua, dan ia senang, dan ia bahagia. Ternyata jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia sadar di akhir hidupnya bahwa itu semua adalah tipuan belaka. Karena jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah dialami orang-orang yang sadar. Seperti presiden yang ketiga, B.J. Habibie, ya. Beliau mengatakan, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mobil-mobil mewah yang beliau koleksi, atau mungkin rumah yang mewah, anak yang sukses dengan dunianya, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Itu adalah tipuan belaka. Bagaimana tidak? Bagaimana mungkin akan menikmati mobil-mobil mewah, berdiri pun sudah tidak enak. Bagaimana mungkin akan makan makanan yang enak, karena semua sudah menjadi pantangan baginya. Anak-anak yang sukses, dia sibuk dengan usahanya. Ketika beliau sakit, hanya bisa mencarikan pembantu untuknya. Inilah jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jangan sampai orang-orang yang beriman tertipu dengannya. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang kedua, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun." Berbuatlah Anda sesuka hati Anda, dan ingat bahwa semua perbuatan Anda itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, atau sekecil apapun keburukan yang kita kerjakan, itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran soal Zalzalah ayat 7 sampai 8. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang mengamalkan amal kebaikan biar seberat dzarrah, kata Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan tersebut. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang melakukan amal keburukan sekecil apapun, kata Allah Subhanahu wa taala, syarran yarah, maka dia akan mendapatkan keburukan tersebut, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Betapa banyak orang-orang yang berbuat kesalahan di dunia, kemudian ia lolos dari hukuman. Akan tetapi ketahuilah bahwa dia tidak akan pernah lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ia lolos di dunia, tapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala sudah menunggunya. Allah akan menghisab.
Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi betapa banyak orang-orang yang tidak sadar dengan ini. Sehingga bahkan dikatakan ada di antara manusia itu mengambil hak orang lain dengan cara datang ke hakim dengan cara yang batil. Walaupun bukan haknya, tapi karena ia pintar bersilat lidah, akhirnya dia dibenangkan oleh hakim dan dia mendapatkan harta yang bukan haknya. Padahal ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh sebagian ulama tentang ayat ya, dalam Quran surah Abasa, yauma yafirul mar'u min akhi, yaitu di hari ketika orang-orang mereka lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia lari daripada ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dia lari daripada teman-teman dan anak-anaknya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka lari? Karena mereka tahu, sadar bahwa selama mereka bergaul dengan saudaranya, bergaul dengan kedua orang tuanya, bergaul dengan anak-anaknya, bergaul dengan teman-temannya, itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan apapun dia pernah mendolimi saudaranya atau mengambil hak saudaranya, maka itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang tua, sekecil apapun ketika dia tidak adil dengan anak-anaknya, ketika hak anaknya diambil oleh orang tuanya, maka pada saat itulah dia juga akan Allah panggil untuk dimintai pertanggungjawabannya dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itulah semua manusia akan sadar dengan semua apa yang ia kerjakan ketika di dunia, maka dia lari dengan perbuatannya itu karena takut Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawabannya. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hiduplah sesuka Anda, tapi ingat semua itu akan Allah Subhanahu wa taala balas dengan sempurna. Entah itu adalah kebaikan ataupun juga itu adalah keburukan, dan tidak ada sedikit pun yang akan tertinggal dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang ketiga adalah ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Wahai Muhammad, cintailah orang-orang yang engkau ingin cintai. Tapi ingat, engkau akan berpisah dengannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasihat malaikat Jibril ini mengandung bahwa ketika kita mencintai seseorang, maka cintailah orang tersebut sewajarnya. Karena bisa jadi orang yang kita puja-puji sekarang, orang yang kita cintai, suatu saat dia menjadi musuh kita, menjadi orang yang kita benci. Kemudian bisa jadi orang yang kita benci, orang yang kita musuhi, itu suatu saat menjadi teman kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbib habibaka haunan ma asa antakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kamu cintai itu sewajarnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asa antakuna baghidaka yauman ma. Karena bisa jadi, tidak menutup kemungkinan orang yang ada cintai sekarang itu akan menjadi musuhmu suatu saat, atau menjadi orang yang kamu benci. Wa abghid baghidaka haunan, dan bencilah seseorang itu sewajarnya. Karena bisa jadi orang yang engkau benci sekarang itu asa antakuna habibakan yauman ma. Dia akan menjadi orang yang kamu cintai suatu saat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mencintai seseorang atau kita mencintai harta kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah merugi. Kita tidak akan pernah celaka, dan kita akan senantiasa beruntung. Ketika kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, kita membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, itu sudah pasti kita mencintainya akan sewajarnya. Dan ketika kita membencinya pun juga kita akan membenci dia sewajarnya. Karena kita sadar, sekarang kita benci kepada dia karena dia bermaksiat kepada Allah, tapi suatu saat dia akan berbuat kebaikan dan kita akan cinta kepada dia. Kemudian nasihat yang keempat dari malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna sarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu adalah dengan salat malamnya. Apabila ia berdiri di tengah malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Itulah kemuliaan seorang mukmin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ketika seorang hamba berdiri di tengah malam menghadap Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah yang sunyi, sepi, maka sudah pasti ibadah yang ia kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan keikhlasan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat mengesankan. Itu adalah ibadah yang sangat mengesankan kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa salat malam ini adalah merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian melaksanakan salat malam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu da'bus sholihin qablakum." Karena salat malam, salat tahajud itu adalah merupakan kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Fa innahu manhatun lil itsmi. Karena salat malam itu akan bisa menghalangi seorang hamba dari berbuat dosa. Wa qurbatun ilallah, dan akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan menghapuskan dosa-dosa. Wa takfirun lisayyi'at, ya, wa takfiratun lisayyi'at, dan akan menghapuskan dosa-dosa seorang mukmin itu dengan salat malam. Wa matradatun lidda'i 'anil jasad. Kemudian salat malam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapati bagaimana orang-orang soleh atau para sahabat atau para tabi'in yang mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum bengkak-bengkak tumitnya karena salat malam, maka kita dapati mereka adalah orang-orang yang sehat. Orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit. Bahkan di zaman sahabat, dokter itu pun juga tidak berguna karena tidak ada sahabat yang sakit yang membutuhkan pertolongan daripada dokter. Itulah jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, salah satu resepnya adalah karena mereka salat malam. Mereka rajin salat tahajud. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir adalah wa izzahu istiqna'uhu 'anin nasi. Dan letak kehormatan seorang muslim, seorang mukmin itu adalah ketika dia tidak butuh dengan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih mulia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada tangan yang di bawah. Al-yadul ulya, maka tangan di atas itu adalah al-munfiqatu, yaitu orang-orang yang berinfak. Wasufla as-sa'ilatu. Kemudian tangan yang di bawah adalah mereka adalah orang-orang yang meminta-minta. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril menasihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu untuk kita semua, bahwa kehormatan seorang muslim adalah apabila dia tidak meminta-minta. Apabila dia tidak selalu minta bantuan kepada orang lain, itu adalah kehormatan seorang muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan juga menjadi nasihat bagi kita, dan mudah-mudahan kita berusaha untuk mengamalkan nasihat malaikat Jibril yang beliau sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan juga bagi kita untuk mengamalkan nasihat yang sangat agung ini, nasihat yang sangat penting ini. Amin ya rabbal alamin. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri khutbah yang kedua ini,
Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, semua dosa-dosa kaum muslimin, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada'na fi ghamratin wa la ta'khudna ala ghirratin wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma la tada'na fi ghamratin wa la ta'khudna ala ghirratin wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma la tada'na fi ghamratin wa la ta'khudna ala ghirratin wa la taj'alna minal ghafilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Haqimis shalah. Allah